ini kita akan merayakan Jumat Agung. Ya, Jumat Agung, kematian Yesus, lalu Paskah. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa kekristenan ya diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Menebuskan setiap dosa kita semua. Yang percaya katakan amin. Karena itu kita akan sama-sama membaca ini pengakuan iman GBI. Ya, pengakuan iman GBI secara singkat. Kalau Bapak Ibu mau membaca secara full versionnya, Bapak Ibu bisa cek pengakuan iman GBI. Karena itu ya kita akan baca bersama-sama karena ini sebagai fondasi dalam kehidupan kita supaya setiap apa yang kita dengarkan kita tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Ya, sama-sama kita baca dengan dari kepada sih. Ya, mari kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahir baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Akan ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, karena kita sudah membaca, saya persilakan untuk duduk Bapak Ibu ya. Semuanya sehat, amin. Gimana liburan, holiday gimana? Ya, saya berdoa Bapak Ibu semuanya sehat. Yang online, tadi saya barusan dapat WA dari C. Cindy, ya dari Jakarta jam 6 subuh. Ya, sampai sekarang belum sampai Semarang Bapak Ibu ya. Saya bilang, C, sabar, nikmati aja. Kalau memang mau extend, silakan extend gitu ya. Nah, Pak Gembala tidak ada di tempat karena Pak Gembala sedang berada di China. Ya, bersama dengan Bu Gembala, bersama tur, tetapi nanti extend untuk kulaan Bapak Ibu ya. Jadi kita terus berdoa untuk Pak Gembala dan Bu Gembala supaya diberikan fisik yang sehat. Yang percaya katakan amin. Ya, semua terkagum-kagum Bapak Ibu. Di tur itu ada kalau nggak salah 15 orang kagum dengan Pak Gembala dan Bu Gembala. Kenapa? Karena umurnya udah 70 sekian tetapi jalannya masih kuat dan nggak rewel Bapak Ibu. Ya, jadi ini sebuah peringatan untuk seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing, ojo rewel gitu ya. Lihat kanan kiri kata ojo rewel katanya gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ada suara gembala, ada pesan gembala kurang lebih 5 menit ya yang akan ditayangkan oleh multimedia. Waktu dan tempat saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang kasih, kalau saudara pada hari ini saya tidak menyertai saudara secara fisik di tempat ini, ya, tapi percayalah roh, hati, dan jiwa saya menyertai saudara. Bapak Ibu yang kasih, pesan gembala pada bulan 4 ini, bulan April ini, yaitu bagaimana kita hidup di dalam kuasa Kristus yang luar biasa itu. Bulan April ini ada Jumat Agung, di mana Yesus mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita, dan dibayar lunas tetelestai, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia tinggal di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita, roh yang sama kuasanya dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang kasih, bagaimana apa yang gaya hidup kita setelah kita ini mengalami kuasa daripada Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus mengatakan dalam suratan 1 Petrus 1 ayat 3, hidup dalam pengharapan penuh. Saya ulangi, hidup dalam pengharapan penuh. Namanya pengharapan itu belum terjadi, tapi kita harus mempunyai pengharapan yang penuh. Kenapa? Petrus bukan hanya sekedar mendengar Tuhan, tapi dia bersama-sama Tuhan waktu dia masih waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini bersama-sama, masih bersama-sama dengan dia, sampai dia melihat dengan mata kepala sendiri. Petrus melihat Yesus mati di atas kayu salib, dikubur, ya, bahkan dia menyangkal, bahkan dia tahu persis. Nah, tapi betapa heran dan terkejutnya saudaraku,
Petrus berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit lagi. Bukan sekali, 2 kali. Berkali-kali saudaraku. Petrus itu berjumpa dengan Yesus. Dengan murid-muridnya. Dia mengalami sendiri. Sebab itu dia pesan kepada saudara saya. Ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dikatakan penuh dengan pengharapan, berarti terjadi, sudah terjadi. Luar biasa saudaraku. Inilah yang dialami Petrus. Dia tahu bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus naik ke surga, sebab itu dia dan semua teman-temannya menjadi martir. Supaya saudara pun mau atau saudara mengalami kuasa kebangkitan itu. Nah, yang kedua, hidup dalam kuasa kemenangan. Hidup dalam kuasa kemenangan. Alkitab saya mengatakan, syukur kepada Allah, 1 Korintus 15 ayat 57, yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Sudah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Hidup dalam kemenangan. Kalau kita hidup dalam kemenangan, pola pikir kita harus berkemenangan. Maka itu Rasulullah mengatakan, berubahlah kamu. Berubahlah akal budimu, supaya kamu tahu kehendak Allah mana yang baik dan benar dan yang berkenan. Roma 12 ayat 2. Nah, kalau kita berubah cara berpikir kita, dengan sendirinya mulut kita berubah, perkataan kita berubah, tindakan kita berubah. Tidak lagi mengeluh, tapi mengagungkan bahwa Yesus sudah bangkit. Selalu ada pengharapan. Yang terakhir, yang ketiga, hidup dalam semangat kebangkitan. Luar biasa saudara. Hidup dalam semangat kebangkitan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. 1 Korintus 15 ayat 58. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih, jangan saudara merasa melayani Tuhan itu sia-sia. Jangan saudara merasa tidak ada gunanya. Saya datang ke gereja tidak ada gunanya. Saya ambil bagian tidak ada gunanya. Oh sorry, Allah saya tidak demikian. Saya mengalami seperti apa yang Tuhan katakan. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Nyata saudaraku, coba lihat orang-orang cinta Tuhan, orang yang berkorban, orang-orang semua hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Karena tidak sia-sia. Bukan hanya besok kalau kita dipanggil Tuhan. Dalam dunia ini pun kita akan mengalami, bukan tidak ada masalah. Masalah ada. Tapi persoalan-persoalan itu dibanding dengan kasihnya, dengan kuasanya, kecil sekali pencobaan kamu alami, pencobaan biasa. Sebab itu hiduplah dalam kuasa kebangkitan. Terus intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan Yesus memberkati. Itulah pesan bulan April dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semangat kebangkitan. Dan kita adalah umat pemenang. Yang percaya katakan amin. Ya, yuk kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi atas kepala. Sama-sama dengan saya. Katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam bulan April, temanya adalah Road to Cross atau perjalanan salib Kristus. Saya percaya Bapak Ibu kita ada di tempat ini bukan hanya karena kita bermain gereja-gerejaan. Bukan saja karena kita kumpul, kita nyanyi. Tetapi kita percaya bahwa hidup kita sudah ditebus dan ditanggungnya di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Karena itu orang Kristen tidak hanya percaya kepada kelahirannya aja. Saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu FOMO banget kalau Natal itu mesti rame. Betul ya? Ya, yang namanya Natal itu selalu fenomenal, ya kan? Paskah lumayan fenomenal, ya kan? Kenaikan
jarang fenomenal kan gitu ya. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah rangkaian keselamatan. Kita percaya kepada kelahirannya, kita percaya kepada kematiannya, kita percaya kepada kebangkitannya. Dan kita juga percaya kepada kenaikannya ke surga. Yang percaya katakan amin. Tanpa salib Kristus Bapak Ibu kita hari ini nggak ada di tempat ini. Bagaimana kita memiliki damai sejahtera, bagaimana kita memiliki sukacita yang bukan dari faktor luar. Tapi karena dari dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Ya, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sebuah kebijakan keluar dari Donald Trump, betul ya? Bagaimana pajak di Indonesia naik menjadi 32%. Ya, hari apa ya? Sekitar hari Rabu atau hari Kamis, hari Jumat masuk kantor, hari Sabtu ngobrol dengan full time gitu ya. Tiba-tiba full time saya Randy ngomel-ngomel Bapak Ibu. Ya nggak ada angin, nggak ada bang. Ngomelnya apa? Dia ngomong kayak gini. Aduh, Lombok saya larangi kan gitu ya. Ya mencekno kok Donald Trump. Seingat saya Donald Trump gak makan lombok Bapak Ibu. Ya, tapi kok iso harga lombok itu kok iso naik Bapak Ibu. Nah itulah keadaan dunia. Segala sesuatu tidak pasti. Yang percaya kata amin. Tapi satu hal yang pasti dan pasti digenapi. Yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Dan satu pun tidak ada yang meleset. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya dasari dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Sama-sama dengan saya inilah ayat emas pada bulan ini. Kita baca 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa. Kenal aja enggak. Tetapi dia membuat dirinya sendiri menjadi dosa. Supaya apa? Supaya setiap kita dibenarkan. Yang percaya katakan amin. Kita yang enggak benar, kita yang enggak suci, kita yang penuh dengan dosa dan kita yang penuh dengan kotor Bapak Ibu. Tapi semuanya diambil oleh Kristus dan ditanggungnya. Dan oleh bilur-bilurnya setiap kita disembuhkan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah hari ini Bapak Ibu khotbah saya doktrinal gitu ya. Jadi ini adalah fondasi buat Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak digoncangkan dengan segala ajaran-ajaran palsu gitu ya. Nah tema saya adalah jalan menuju pembebasan. Ya sama-sama kita baca. 2, 3. Jalan menuju pembebasan. Nah saya ambil dalam Roma 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah tadi pagi Bapak Ibu saya sampaikan jalan menuju ketekunan. Yang diambil dari Roma 5 ayat 1. Ya sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan full versionnya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube karena tidak di take down, nanti akan di crop oleh Pak Yoyo untuk teachingnya. Nah ini penting Bapak Ibu karena saya nggak janjian dengan Pak Mulia, tadi Pak Mulia berbicara mengenai kesengsaraan, betul ya? Ya. Bukan, opening ya, bicara mengenai kesengsaraan Bapak Ibu. Saya nggak janjian dan hari ini saya nggak akan mengkhotbahkan tentang kesengsaraan, tapi kita akan masuk dalam kesengsaraan Bapak Ibu. Ya enggak Bapak Ibu ya. Nah, poin pertama yang saya sampaikan yaitu damai sejahtera kasih karunia pengharapan kekal adalah fondasi ketekunan. Ya, kita iman adalah bagaimana kita melangkah. Langkah pertama diperlukan iman. Yang setuju katakan amin. Tetapi untuk kita bisa tekun, bukan iman lagi. Tetapi kita perlu damai sejahtera, kita perlu anugerah Tuhan, dan kita perlu pengharapan yang kekal yang Tuhan berikan. Nah, lalu Bapak Ibu poin yang kedua saya sampaikan bahwa bermegah dalam kesengsaraan. Nah ini kan aneh Rasul Paulus Bapak Ibu. Mana ada orang senang sengsara. Saya mau tanya jemaat GB Keluarga Allah Blessing. Siapa yang hobi kalau sengsara? Ya, siapa yang suka liburan angkat tangan? Ih sama Bapak Ibu ya. Ya, bermegah dalam kesengsaraan. Tetapi kalau kita lihat baik-baik kesengsaraan itu kan konotasinya negatif, betul ya? Tapi bermegah itu konotasinya positif. Maksudnya apa sih? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kata bermegah diambil dari kata kaucomai, sama-sama katakan kaucomai. Ya, bukan siomay, bakmoy dan juga pakcoy Bapak Ibu ya. Tapi kaucomai yang artinya apa? Kita memuliakan Tuhan. Baik ada ataupun tidak ada apa-apa, kita tetap memuliakan Tuhan. Karena itu firman Allah mengatakan mengucap syukurlah dalam segala
hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Meskipun kita menghadapi sebuah kesengsaraan, tapi kita bermegah dan sadar ada damai sejahtera, ada kasih karunia dan ada pengharapan. Tuhan dapat mengubah kesengsaraan itu menjadi kebesaran nama Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bahwa kasih Kristus adalah jaminan ketekunan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya akan membawakan Bapak Ibu yaitu jalan menuju pembebasan. Roma 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 6 saya baca, ayat 7 Bapak Ibu baca, ya nanti ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Yang siap membaca katakan amin. Belum semua, masih suasana liburan. Yang percaya katakan amin. Roma 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11 kita baca sama-sama 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jalan menuju pembebasan. Baik Bapak Ibu, saya kasih gambaran secara singkat makna dari kitab Roma ini Bapak Ibu. Kitab Roma ini berbicara tentang bahwa kita diselamatkan oleh iman. Yang setuju katakan amin. Karena itu Roma 1 ayat 16 berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi kalau kita mulai baca dari Roma 1 ayat 18 sampai Roma 3, itu sebenarnya tentang bagaimana murka Allah kepada umat manusia. Ya, Roma 1 ayat 16 berkata bahwa murka Allah telah nyata sebab manusia mengubah kebenaran menjadi kelaliman dan sebagainya. Lalu Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa setiap manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Betul ya? Ya, lalu Roma 4 barulah mulai yang namanya Rasul Paulus transisi. Roma 4 dikatakan Abraham hidup oleh iman. Nah, baru kalau kita baca, tadi saya udah jelaskan Roma 5 ayat 1 dimulai dari kata sebab itu. Sama-sama katakan sebab itu. Jadi seolah-olah Rasul Paulus sudah ngomong banyak bahwa manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang non-Yahudi. Tetapi semua telah berdosa. Tapi dikatakan sebab itu engkau dibenarkan oleh karena iman. Sama-sama katakan iman. Karena itu Bapak Ibu kita diselamatkan bukan hasil usaha kita. Tapi semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah sekarang saya masuk Bapak Ibu ya, jalan menuju pembebasan. Saya mau tanya, dibebaskan dari apa sih? Kan gitu ya. Pak, dibebaskan dari apa? Kita kan udah manusia bebas. Ya buktinya saya ke sana bisa, saya ke sana bisa. Nah saya ini dibebaskan dari apa? Rupanya Bapak Ibu manusia itu dibelenggu oleh dua hal. Yang pertama adalah belenggu spiritual, yang kedua adalah belenggu moral. Karena itu kita perlu yang namanya pembebasan spiritual dan juga pembebasan moral. Maksudnya apa? Pembebasan atau belenggu spiritual itu adalah bahwa kita manusia berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita. Karena itu kita perlu kemurahan Tuhan. Ya setuju kata amin. Tetapi saya udah sering membahas mengenai anugerah Tuhan bagaimana kita diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu kita juga harus dibebaskan dari yang namanya belenggu moral. Belenggu moral ini apa sih? Saya barusan Bapak Ibu liburan jalan-jalan gitu ya. Saya ada deadline tugas jurnal dengan Pak Mulia.
Kasihan Pak Mulya nggak tidur Bapak Ibu ya. Ya kita saya baca jurnal Bapak Ibu, saya mulai gali-gali. Kok ya kebetulan gitu loh Bapak Ibu. Saya baca buku psikologi gitu ya, jurnal psikologi. Ya kenapa sih kok ada orang pergi psikolog, dia berkata, Pak aku ini rendah diri Pak. Pak kok nggak ada yang suka dengan saya ya Pak. Pak kok aku ini bujui terus. Pak kok rasanya kok aku sakit-sakitan terus gitu ya. Banyak hal. Tetapi kalau kita tarik ujungnya Bapak Ibu, sebenarnya yang dialami oleh pasien ini, yaitu pasien ini memiliki perasaan bersalah. Guilty. Nah perasaan bersalah ini Bapak Ibu, mau engkau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam otakku perasaan bersalah keluar. Dia itu seperti film Terminator, tahu ya? Dia akan berkata, I will back. Kan gitu ya. Ya, kenapa? Kita terus dihantui meskipun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, kita dibaptis, kita udah membaca firman Bapak Ibu. Percayalah, perasaan bersalah itu terus menghantui kita. Nah, perasaan bersalah yang dipelihara, satu akan membuat kita nggak bisa maju. Halo. Yang kedua Bapak Ibu, kita nggak akan bisa berkembang, ya kita takut untuk melangkah, tidak bisa berpikir jernih, lalu menghambat kreatif, susah bersosialisasi, mau ngomong aja loh susah Bapak Ibu ya. Lalu harga dirinya rendah, lemah fisik, sakit-sakitan dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya ujungnya apa? Perasaan bersalah. Halo, Bapak Ibu nangkap sesuatu ya di sini ya. Pernah nggak Bapak Ibu di saat Bapak Ibu punya rasa bersalah, baik Bapak Ibu orang itu nggak tahu, tapi Bapak Ibu ngerasain di luar. Di saat Bapak Ibu ketemu dengan dia, tiba-tiba, kon mateng kon. Ada Bapak Ibu? Ya jangan-jangan itu Bapak Ibu. Ya kan? Ya, tapi itulah yang terjadi. Ya, karena itu Bapak Ibu kalau kita lihat ya bahwa sekarang bukan eranya salah dan benar malahan. Halo, kenapa? Karena yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Betul ya. Tapi sekarang lebih era yang namanya malu dan hormat. Lebih baik aku salah tapi aku terhormat daripada aku benar tapi aku malu. Yang setuju katakan, gak melok-melok aku Bapak Ibu. Lu setuju gak dengan saya Bapak Ibu? Iya kan? Nah, kalau zaman dahulu Bapak Ibu di abad 20-an Bapak Ibu, kalau ada orang berani mengaku, sorry ya, aku salah. Orang itu mengatakan, wah orang ini bijaksana. Betul ya? Ya, tapi sekarang enggak, lebih baik aku enggak malu. Lebih baik aku hormat, wah enggak apa-apa. Aku mau menjelekkan, aku mau apa, aku melakukan segala bentuk cara enggak apa-apa. Yang penting aku terhormat, aku enggak mau malu. Ya, dan tetapi di saat kita mengatakan seperti itu dan kita melakukan seperti itu, di saat kita menghadapi sebuah situasi yang lain, percayalah Bapak Ibu, rasa bersalah itu akan muncul lagi. Meskipun Bapak Ibu udah berjamuan kudus anggur 1 liter, ya, roti sudah diganti lemper Bapak Ibu. Ya, tetapi perasaan bersalah itu mengatakan, I will be back. Halo, karena itu Bapak Ibu kita perlu belajar bagaimana kita bisa overcome the guilty. Bagaimana kita dapat mengalahkan perasaan bersalah. Meskipun perasaan bersalah itu menyerang. Tapi kita tetap kuat. Yang percaya katakan amin. Yuk sama-sama kita belajar. Siapkan catatan Bapak Ibu. Ya, mengapa sih manusia terbelenggu? Karena manusia tidak bisa membebaskan diri sendiri. Roma 5 ayat yang ke-6. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Karena waktu kita masih lemah. Jadi Bapak Ibu harus sadar bahwa Bapak Ibu dan saya ini lemah. Halo. Tadi pagi Bapak Ibu setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya ngobrol dengan salah satu jemaat. Ya, saya udah beberapa waktu yang lalu ulang tahun saya kasih kado buku Bapak Ibu ya. Lalu dia bilang seperti ini, gimana Pak sudah dibaca? Oh sudah, tapi pelan-pelan ya. Karena susah, jadi bukunya buku doktrin gitu Bapak Ibu ya, supaya kuat gitu ya. Dasar yang teguh, ya kan. Saya kasih Ko Yudi juga dikasih Bapak Ibu, Dek Woco enggak Bapak Ibu, gak ngerti aku. Dek Woco kayak Bapak Ibu ya. Lalu dia bilang, semakin saya baca, semakin sadar saya ini gak ada apa-apanya. Halo. Semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau sadar bahwa engkau gak ada apa-apa. The more you know about Bible, the more you know about Jesus, you feel nothing. Yang artinya, mohon maaf, lahir dan batin.
Ya kan? Ya supaya Bapak Ibu nggak tegang gitu loh Bapak Ibu. Semakin kita mengenal Alkitab, semakin kita mengenal Yesus, kita sadar Bapak Ibu bahwa kita lemah. Dunia mengatakan semakin engkau lemah, engkau akan semakin dikucilkan. Betul atau betul? Semakin engkau lemah, semakin engkau diinjak. Bahkan Bapak Ibu mengapa ada bullying yang besar terjadi Bapak Ibu. Karena yang dibully semakin dibully dia bukan merasa kuat tapi makin merasa lemah. Dan semakin dia merasa lemah, semakin banyak bullying, semakin banyak hasutan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Memang orang lemah itu ditindas. Tetapi Bapak Ibu harus sadar, justru di saat kita mengakui kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya lemah tapi dikatakan orang-orang durhaka. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau hari ini tiba-tiba Pak Mulia datang kepada Bapak Ibu, ya, kayaknya kamu durhaka. Apakah teman-teman Bapak Ibu? Betul ya? Ya, Alkitab mengatakan kita ini orang durhaka. Kita yang patut dihukum. Terjemahan sederhana Indonesia TSI berkata seperti ini. Sebelumnya manusia sama sekali tidak mampu melakukan apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Allah. Perbuatan baik Anda sebaik apapun tidak akan benar di hadapan Allah kalau engkau tidak benar. Bagaimana supaya kita benar? Kita percaya bahwa Kristus sudah membenarkan kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, seperti itulah Kristus mati bagi kita. Walaupun sebelumnya kita selalu memusuhi Allah. Pak, aku gak pernah memusuhi Allah Pak. Tapi aku jarang kok Pak baca Alkitab. Bodoh wae. Ya. Nah Bapak Ibu, hari ini sebenarnya 40 hari sebelum Paskah itu dinamakan Lent. Ya, Bapak Ibu tahu nggak ya, ini gereja-gereja Ortodoks, Pentakosta dan juga Katolik merayakan ini, Lent. Kalau Natal, Advent. Ya, sebelum kelahiran Yesus. Ya, saya tidak menyuruh Bapak Ibu merayakan ini, cuma kita mengambil esensinya Bapak Ibu. Lent ini apa sih? Biasanya Bapak Ibu akan melihat akan ada Rabu Abu. Betul ya? Ya, di mana diberikan abu lalu ditaruh di kepalanya. Gitu ya, bentuk salib dan sebagainya. Ya, nah apa sih yang esensi daripada ini? Sederhana Bapak Ibu, supaya engkau sadar bahwa engkau berasal dari debu. Halo, supaya engkau sadar bahwa engkau berasal daripada abu. Karena itu pada saat Ayub Bapak Ibu, ya dia bilang aku duduk di dalam abu, aku menyesal. Bukan karena kuatku, Tuhan terserah. Kalau memang engkau sudah memberikan yang terbaik, engkau ambil terserah. Tapi aku percaya kepada, karena itu aku duduk di dalam abu. Dia sadar, kesadaran bahwa kita manusia lemah justru membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Lalu kenapa kok tandanya salib? Artinya meskipun kita lemah, Yesus datang untuk menebus setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Karena itu yuk sama-sama kita baca Bapak Ibu 2 Korintus 12 ayat 9. Sama-sama dengan saya dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang setuju katakan amin. Kadang Bapak Ibu kita diproses Tuhan supaya kita nggak sombong. Betul ya? Ya kalau kita merasa, wah dulu saya pernah Bapak Ibu. Ya, waduh, ini pasti closing. Zaman saya dulu Bapak Ibu ya di insurance Bapak Ibu. Ini pasti closing. Wah, pasti closing. Weh 100% pasti closing. Ya, wah saya mulai menteri dan sebagainya, saya merasa sombong. Akhirnya apa? Enggak closing Bapak Ibu. Tetapi di saat saya ketemu orang kayak embojai wong iki, percuma. Malah ngambil polis Bapak Ibu. Pernah ngalami kayak gitu? Saya ceritanya Pak Gembala. Pak Gembala habis ya mau utang sanan sini nggak bisa, ya kan nggak ada yang mau kasih, lalu dia pergi ke salah satu orang, sebelum berangkat udah mikir, wah wong iki medit kekrik bojai. Do you understand? Nah itu bakso di dekat sini Bapak Ibu. Ya wis bojai lah, gak kira dikei, wis ta. Tapi ya mau gimana lagi, gak ada pilihan, ya wis lah. Wis pokoknya maju aja. Tahu nggak Bapak Ibu? Justru di dalam kelemahan lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bukan hanya dikasih satu, tapi dikasih double. Betul kan Pak Gembala bicara seperti itu? Ya,
Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu kisah nyatanya Bapak Ibu. Saya di saat saya menyampaikan firman Tuhan, di saat saya udah percaya diri. Wah aku pede ini dengan khotbah ini dan sebagainya. Lalu saya tanya sama istrinya, yang gimana khotbah saya? Gak enak yang, kurang bla bla bla. Loh ya apa sih? Tapi di saat saya mengatakan, yang aku gak pede loh khotbahku. Ya kan, lalu saat saya khotbah, yang khotbahmu kok luar biasa. Lah kan aku ya bingung Bapak Ibu. Ya, tapi bukan berarti saya nggak persiapan loh Bapak Ibu ya. Saya persiapan. Tapi itulah Bapak Ibu. Kita nggak bisa sombong. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, kalau kita melihat tempat ini Bapak Ibu. Kalau kita merasa mampu, saya percaya tempat ini tidak akan ada. Tapi kalau kita hanya mengandalkan anugerah Tuhan. Tuhan kita lemah. Ya, engkaulah yang mengirim segala hal dalam gereja ini. Dan saya percaya Gading Pantai adalah bukti bahwa nama Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ada sukacita di rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu lapar? Ya, Bapak Ibu apapun yang terjadi, ya mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita lemah. Sama-sama katakan saya lemah. Tapi kuasa Tuhan melimpah atas saya. Sekali lagi ya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah lalu yang kedua, bagaimana sih kita menerima pembebasan ini? Ya kalau tadi mengapa sih? Karena manusia lemah. Karena itu terus dihantui Bapak Ibu dengan perasaannya kamu lemah, kamu lemah, kamu lemah, kamu durhaka. Nah bagaimana menerima pembebasan? Saya lanjutkan pembacaan saya. Roma 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. 2, 3. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah Bapak Ibu ayat 6 ini sering menjadi perdebatan. Berarti lebih baik jadi orang baik atau orang benar kan gitu ya. Karena dikatakan sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah saya jelaskan sederhana Bapak Ibu. Dikatakan sebab tidak mudah. Sama-sama katakan tidak mudah. Tidak mudah itu mungkin bisa enggak? Bisa iya, bisa tidak. Betul ya? Ya, berarti sebab tidak mudah. Bisa iya, bisa tidak. Seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin itu bisa iya atau bisa tidak? Ya sama Bapak Ibu. Ya kan artinya apa? Mau orang benar, mau orang baik, mungkin ada orang mau mati. Betul enggak ya? Ya, tetapi perhatikan inilah yang indah dalam Alkitab. Ayat yang ke-7. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita ini siapa sih? Orang durhaka, orang lemah, orang yang patut dimurkai Bapak Ibu. Bahkan orang berdosa. Ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Bukan benar, bukan baik, tetapi berdosa. Yang setuju katakan amin. Ya, mana ada saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya temen wis. Ya, wis bujuan, ngutangan, mencekno. Ya, terus dia mau mati. Mau nganteni mati ya? Ya, gak mungkin mau Bapak Ibu, betul atau betul? Halo, tapi Yesus dia datang dalam dunia. Hanya untuk menebus setiap kita semua yang berdosa. Kita yang tidak berharga, dibuatnya menjadi berharga. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah ini pembebasan secara spiritual. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Pemberian, sama-sama katakan pemberian. Pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. 2, 3, jangan ada orang yang memegahkan diri. Aku terima kasih karunia loh, aku selamat. Wah dengan sombongnya. Bukan, engkau belum diselamatkan. Karena semakin engkau sadar bahwa engkau diselamatkan, semakin engkau merasa dirimu lemah. Dan dialah Tuhan yang terbesar. Yang percaya katakan amin. Nah kita dibebaskan secara spiritual. Dosa kita diampuni. Nah bagaimana dengan moralnya? Yaitu perasaan bersalah. Dilanjutkan Bapak Ibu. Ya, Roma 5 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Ya, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya.
kita apa? Yang keras, kita apa? Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Rasul Paulus mengatakan kita pasti. Artinya apa? Ada sebuah keyakinan yang meluap. Kita pasti. Jadi Bapak Ibu, pembebasan secara spiritual dilakukan Yesus di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Tapi pembebasan secara moralitas itu tanggung jawab kita. Perasaan bersalah itu tanggung jawab kita. Jangan semua berpikir, wah semua Tuhan, weh gak apa-apa. Gak bisa Bapak Ibu, perasaan bersalah itu tanggung jawab kita. Halo, Bapak Ibu gak ada damai sejahtera. Ya, jangan-jangan Bapak Ibu kayak saya, makan pecel gak ada lauknya karena habis semua Bapak Ibu ya. Ya, saya kemarin makan pecel Bapak Ibu ya. Saya, mau ikan apa? Telur ta? Ya wis telur, ya wis tak gorengno ya nyo. Ya wis gorengno. Habis itu setelah saya ada nasi, lalu telur, lalu ditutupi bumbu. Tiba-tiba kono sayure, mek cambatok Bapak Ibu. Ya toh, dikasih peyek mek 2 biji. Lho Bu iki gak ono tahune, gak ono orek-orek tempe nih. Ndak ono. Entekku. Lah entek konku gak ngomong. Lah aku mangan nopo Bu? Tak ono nampi aku. Ya iki Bu, mau bumbu maneh ta? Ya wis. Peyek ono enggak peyek? Gak ono. Onoe remah-remahan mau. Ya wis, dadi makan pecel iwak peyek. Gitu ya. Tetapi yang namanya sukacita di rumah Tuhan tetap happy. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya harus klaim ini. Saya ngomong gini bukan berarti saya minta makan. Ya, nanti dipikir, waduh sakno ya Yosua, saya tak ajak. Nggak usah Bapak Ibu ya, nggak usah. Tapi kalau mau diajak ya puji Tuhan. Kok mau ngomong ngono ya? Iki tembus nang dia, aku lali aku Bapak Ibu. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kasih salam kanan kiri katakan Tuhan baik. Sebenarnya itu alasan Bapak Ibu, saya lupa sampai mana Bapak Ibu. Jujur aja Bapak Ibu. Oke, secara moral Bapak Ibu. Nah coba kita baca Efesus 2 ayat 10. Tadi kita baca udah ayat 8, 9, kita baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Halo, pilihan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Yang setuju katakan amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu bagaimana kita dibebaskan, kita hidup di dalamnya dan apa saja yang kita kerjakan. Minggu lalu Bapak Ibu saya sampaikan di ibadah pertama, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Saya belum khotbah di sini ya. Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu? Ya, negara Swiss, ya itu adalah negara yang sangat maju. Ya padahal Bapak Ibu ada sebuah pabrik itu cuma produksi mur. Do you understand mur? Ya murnya itu kecil sekali Bapak Ibu, tetapi harus presisi. Mesin tidak bisa membuat itu, harus tangan. Harus diukur secara teliti Bapak Ibu, karena itu akan disuplai kepada perusahaan-perusahaan jam. Salah satunya adalah perusahaan Rolex. Tahu perusahaan Rolex Bapak Ibu? Yang punya jangan angkat tangan, nanti sebelahmu pinjem Bapak Ibu. Ya, itu HP Bapak Ibu. Dan Rolex itu setahu saya Bapak Ibu handmade. Dan kalau Bapak Ibu simpan 5 tahun lagi Bapak Ibu jual seperti emas harganya naik. Karena otentik gitu. Nah Bapak Ibu kenapa kok perusahaan ini menjadi perusahaan yang terbaik. Ya Swiss, Italia dan sebagainya. Karena presisi. Ya karena apa sih konsisten. Contoh sederhana ini Bapak Ibu. Ini baru ganti Bapak Ibu. Ya apa sih namanya? Speaker. Ya, ini speaker made in Italy. Jadi lah ngomong bakso gak enak, lek spaghetti enak Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu ini menjadi sangat enak berbeda dengan ya lah itulah Bapak Ibu saya nggak mau sebutkan Bapak Ibu ya. Ya berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena rupanya Bapak Ibu dasar dari di Eropa sana ada reformasi, ada Pentakosta yang bertumbuh di sana dan dia memiliki yang namanya teologi juru kunci. Apa sih namanya? Ya, teologi juru kunci yang artinya dia melakukan semuanya untuk kebesaran nama Tuhan. Seolah-olah hanya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi aku ini disiplin untuk apa? Untuk Tuhan. Aku melakukan presisi untuk apa? Untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya mentalitas seperti ini saya percaya Bapak Ibu. Nama Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 10 ini adalah bagian kita
untuk kita mengalahkan perasaan bersalah itu. Roma 12 ayat 2 mengatakan, 2, 3, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, 2, 3, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, tapi perhatikan, kalau engkau sudah dibebaskan, bukan berarti engkau seenaknya sendiri. Banyak orang berpikir seperti ini, Bapak. Wah, kalau aku bebas, berarti aku gak perlu mentaati semua peraturan. Betul? Saya mau beritahu Bapak Ibu, bahkan di jalan bebas hambatan, yaitu tol, ada peraturan gak? Katanya bebas hambatan. Halo, harusnya kan seenaknya kita, 150, 180, 200, kan terserah kita, kan jalan bebas hambatan. Oh Pak, itu hambatannya bebas. Enggak, masih banyak macet kok. Betul ya? Berarti ada peraturan. Nah peraturannya apa? Sederhana Bapak Ibu, yuk kita baca. Ya 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 2, 3. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Tepuk tangan dong yang meriah. Nah yang terakhir Bapak Ibu, karena kita sudah tahu bagaimana cara kita dibebaskan melalui anugerah Tuhan. Melalui pola pikir yang diubahkan. Lalu apa sih buah dari pembebasan? Imam-imam musik bisa maju ke depan. Ya Roma 5 ayat 9 sampai dengan 11. Lebih-lebih, sama-sama kata lebih-lebih. Ini bisa dikatakan ciri khas Rasul Paulus dalam kitab Roma ini. Lebih-lebih. Bukan berarti hanya sebuah kata penghubung, bukan. Tetapi ada sesuatu yang berkelanjutan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Nah kalau Bapak Ibu belajar teologi, ya kata dibenarkan itu bukan aktif, tetapi pasif. Jadi kita dibenarkan itu pasif. Kenapa? Karena Tuhan yang aktif membenarkan kita. Dan itu bukan cuma satu kali, lebih-lebih, terus-menerus. Ya karena itu berubahlah dari pembaharuan budimu. Itu bukan sekali tok, tetapi terus-menerus. Ya karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, 2, 3. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak ada penghakiman bagi orang benar. Roma 8 ayat yang pertama. Betul? Ayat 10 mengatakan, sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, tahu seteru ya, permusuhan. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kata perdamaian di sini Bapak Ibu artinya rekonsiliasi. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu diselamatkan. Yang setuju kata amin. Nah ini kan bicara mengenai spiritual. Betul ya? Diselamatkan dan dibebaskan dari murka Allah. Nah bagaimana dengan moralitasnya? Ayat 11 berkata, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima apa? Pendamaian itu. Kenapa pendamaiannya dibuat 2 kali Bapak Ibu? Betul ya? Ya di ayat yang ke-10 dan ayat 11. Why? Karena ayat 10 ingin bicara bahwa engkau dibebaskan dari murka Allah, engkau diselamatkan. Tapi ayat 11 engkau diperdamaikan dari perasaan bersalahmu. Karena engkau sudah dibenarkan oleh karena kebenaran Tuhan. Bapak Ibu hari ini apapun yang engkau hadapi. Mungkin engkau memiliki perasaan bersalah. Ya tahu gitu. Tahu gitu. Boso coy tahu ngono. Betul ya? Saya pun ada penyesalan Bapak Ibu. Saya juga merasa ada perasaan bersalah. Ya, dulu saya bekerja, setelah bekerja saya udah full time. Saya pulang dari Singapura, saya full time Bapak. Ya, setelah saya full time, saya merasa budaya Indonesia dengan budaya Singapura beda. Gak bisa saya. Lebih baik cari duit. Memang duit itu enak. Betul ya? Terus ngomong betul Bapak Ibu. Ya, duit itu enak Bapak Ibu. Akhirnya apa? Saya milih bisnis. Saya kerja di insurance Bapak Ibu. Ya saya pernah closing 9, 10 Bapak Ibu 1 orang. Lalu Bapak Ibu saya keluar, saya jadi fotografer.
Saya fotografer, saya ikut pameran di mana-mana saya mulai berkembang. Bapak Ibu, papa saya bilang, kamu kalau foto gak boleh hari Minggu. Lah wong kawin nih wong hari Minggu kok. Gak ono wong kawin hari Senin lek anaknya pendeta. Lu bener gak? Biasanya lek kawin hari apa? Lek gak Sabtu yo, Minggu. Lek Minggu gak ono saya foto Sabtu tok yo. Bocah Bapak Ibu. Betul. Ya kan? Saya harus lepaskan. Setelah saya lepaskan Bapak Ibu, saya merintis lagi, tanya istri saya Bapak Ibu. Ya saya merintis lagi apa? Di networking Bapak Ibu. Sehingga saya memegang hati, saya setiap hari pergi keluar kota, keluar pulau, gak ada waktu buat keluarga Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu, saya menyesal Bapak Ibu, kenapa gak dari dulu saya bertahan di gereja. Saya menyesal kenapa gak dari dulu aku kuliah ngena-ngena. Tapi saya percaya Bapak Ibu, semuanya mendatangkan kebaikan untuk kebesaran Tuhan. Saya nggak tahu, tapi rencana Tuhan di atas rencana saya. Mungkin Bapak Ibu, itu membuat saya memiliki perasaan bersalah. Tapi saya tahu betul Bapak Ibu, semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau saya Bapak Ibu nggak belajar fotografer, saya nggak bisa ngajari ponaan saya foto Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngajari teman-teman saya multimedia ini Bapak Ibu. Bahkan kalau ada problem Bapak Ibu, saya ditelepon. Mbok ngedano dewe, Bapak Ibu mesti aku ditelepon Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, semuanya karena penyertaan Tuhan. Amin. Ya, saya belajar ngomong dengan orang sehingga hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya belajar teologi hari ini, ya. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya belum lulus S2 Bapak Ibu. Bojoku ngomong, yang tak cari beasiswa S3 ya. Tuhan Yesus Kristus anak Daud ya kan. Dia pikir gampang bikin jurnal lagi. Ya, saya bilang, yang engkau lihat aku kepinteran yang aku gak duwe rambut loh yang gundul ya. Istri saya, banter butak cari deh. Ya, lalu istri saya bilang, tenang, rambutmu tak pelihara, rambutmu dipelihara oleh Tuhan. Rambutmu jatuh, satu pun Tuhan perhitungkan. Amin. Oleh dalam Tuhan, engkau diperdamaikan. Bukan hanya dosamu diampuni, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dari perasaan bersalah. Mungkin engkau merasa, aku salah, aku kesepian, aku rendah diri, aku gak percaya diri. Aku merasa bahwa semua orang melupakan aku. Aku merasa kosong. Bapak Ibu tahu gak Bapak Ibu? Kematian Yesus di atas kayu salib. Dia disiksa tanpa jubah. Betul? Dia disiksa tanpa jubah yang membuat apa? Mungkin ia kedinginan. Halo? Bahkan Bapak Ibu dia udah mengajar murid-muridnya 12 orang Bapak Ibu. Semuanya meninggalkannya. Ia mungkin kesepian. Halo? Bahkan Bapak Ibu tadi saya melihat di TikTok Bapak Ibu dan saya mengatakan masuk akal Bapak Ibu. Diberikan mahkota duri bukan simbol penghormatan. Tapi justru simbol penganiayaan dan penghinaan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kanan kirinya tidak memakai mahkota. Betul ya? Hanya Yesus. Artinya apa? Dia diolok-olok. Untuk apa sih? Tuhan mau berkata seperti ini. Di saat engkau punya masalah, engkau gak sendirian. Karena kesendirianmu sudah aku ambil dan aku tanggung di atas kayu salib. Di saat engkau merasa kosong, tenang, aku menemani engkau. Dan sekalipun aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau engkau merasa dihina tidak ada yang menganggap kamu, tenang. Engkau biji mataku. Sebab segala olok-olokan sudah aku tanggung di atas kayu salib. Hari ini apapun belenggu yang engkau hadapi. Yang akarnya adalah perasaan bersalah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dipatahkan, engkau kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah hidupmu menjadi saksi bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan.